Halo anak-anak, tahu ya bahwasanya produk makanan yang kita konsumsi itu banyak merupakan produk hasil fermentasi daripada spesies jamur tertentu. Sebut saja seperti tempe, ya, ada oncom, ada tapai ubi, ataupun untuk mengembangkan adonan kue. Bisa saja untuk jenis kue basah, ya, ataupun pada saat pembuatan pizza. Gimana? Kamu suka produk fermentasi tersebut? Nah, selain produk makanan yang dikonsumsi manusia, ya, jamur juga menyebabkan namanya penyakit, khususnya penyakit kulit. Nah, seperti apa jenis penyakit akibat infeksi daripada jenis jamur tersebut? Selengkapnya kamu simak penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas terkait peranan jamur yang menguntungkan. Salah satunya adalah produk makanan, ya, hasil fermentasi. Yang pertama tadi Bapak sebutkan adalah tempe, dimana tempe ini merupakan hasil olahan ataupun fermentasi jamur, yaitu Rhizopus oryzae dengan bahan dasarnya berupa kacang kedelai. Tahu nggak mengapa ya tempe proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelainya sendiri? Ada yang tahu? Nah, produk bahan yang kedua adalah tape. Tape ini boleh berupa tape ubi ataupun jenis ketan atau pulut hitam. Nah, tetapi ada yang mau Bapak tanyakan, tahu nggak mengapa pembuatan tape untuk pulut itu umumnya adalah jenis pulut yang hitam, bukan putih? Ya, bahwasanya mengapa warna hitam? Karena kadar air daripada pulut hitam itu lebih sedikit dibanding daripada pulut putih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya jamur dapat tumbuh di tempat yang lembab. Apabila kadar airnya besar atau tinggi, otomatis menghalangi pertumbuhan daripada jamur tersebut. Oleh karenanya, digunakanlah itu yang sering atau umum adalah ketan hitam. Produk makanan yang ketiga yaitu ada namanya oncom. Oncom ini merupakan hasil fermentasi daripada jamur, yaitu Neurospora crassa. Nah, bahwasanya anak-anak ingat ya, bahwasanya Neurospora crassa ini merupakan jenis ataupun spesies jamur kelas Ascomycota, yaitu jamur yang bersifat uniseluler. Berikutnya adalah bahan makanan untuk minuman. Biasanya ini untuk tradisi orang kita ya, atau orang Batak Toba pada umumnya itu ada namanya tuak. Itu adalah nira daripada kelapa ataupun aren. Nah, untuk memfermentasikan tuak itu ada akibat jasa daripada Saccharomyces tuak. Nah, hasil fermentasi jamur berikutnya yaitu pembuatan kecap. Ayo, suka makan kecap? Atau suka makan nasi goreng pakai kecap? Iya. Nah, kecap terbuat dari bahan dasar kacang kedelai juga. Nah, hasil fermentasinya itu oleh jamur Aspergillus omt. Nah, selanjutnya, selain hasil fermentasi, jamur itu bisa dikonsumsi langsung, tetapi harus memenuhi kriteria atau ciri-ciri jamur yang layak dikonsumsi. Ya, ciri layak dikonsumsi itu kita jelaskan minggu lalu. Nah, seperti apa? Jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, jamur enoki, gue enak banget tuh. Ya, kenapa bisa dapat dikonsumsi? Karena dia ini memiliki protein yang tinggi, kaya akan beberapa jenis vitamin, kaya akan serat maupun jenis mineral tertentu. Salah satunya adalah zat besi, sehingga nanti mampu memperlancar proses sirkulasi darah. Nah, lalu untuk vitamin D-nya, sehingga nanti mengonsumsi jamur itu bisa memperkuat atau memperkokoh yang namanya struktur tulang, otomatis mencegah osteoporosis tubuh. Nah, berikutnya, selain bahan makanan ya, jasa atau fermentasi daripada jamur itu juga membuat obat-obatan, misalkan obat antibiotik. Nah, untuk obat antibiotik umumnya menggunakan jenis jamur genus Penicillium. Penicillium yang dimaksud berupa Penicillium cruzianum dan Penicillium notatum. Spesies lain berupa Penicillium camemberti dan Penicillium recroforti. Oke anak-anak, ya, bahwasanya tadi Bapak sudah menjelaskan peranan jamur yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang kita kasih kesimpulan ya, apa sih manfaat mengonsumsi daripada jamur? Nah, ya, manfaatnya pertama bahwasanya jamur itu kaya akan antioksidan. Ya, karena dia kaya akan antioksidan, otomatis dia nanti akan menekan pertumbuhan sel-sel kanker. Ya, kemudian yang kedua, ya, mengonsumsi jamur karena jamur itu kaya akan vitamin. Vitaminnya berupa vitamin D, kemudian vitamin B3 atau niacin, kemudian ada vitamin C. Nah, dan yang ketiga bahwasanya dia mengonsumsi jamur ya, itu dapat meningkatkan yang namanya kekebalan tubuh ataupun sistem imunitas kita karena kandungan jamur tersebut.
Nah, kemudian manfaat berikutnya ya, jamur itu cocok untuk menu diet. Ya, kenapa? Karena kaya akan serat. Ya. Nah, lalu mengonsumsi jamur itu juga meningkatkan yang namanya sirkulasi ataupun peredaran darah kita. Kenapa? Karena di dalamnya itu atau di jamur itu mengandung zat besi, ya, zat besi yang tinggi. Nah, tahu ya bahwasanya zat besi itu dibutuhkan ya untuk pembentukan darah. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan peranan jamur ya yang bermanfaat bagi manusia. Sekarang kita bahas penyakit atau infeksi akibat jamur. Nanti kita bahas yang kotor-kotor nih, ya. Infeksi disebabkan oleh jamur biasanya menyerang permukaan kulit maupun di sekitar kelangkangan atau bahkan alat kelamin, misalnya pada wanita. Ya, pertama kita bahas untuk penyakit kulit. Nah, infeksi jamur di kulit ya biasanya karena produksi daripada jamur tersebut di permukaan kulit itu sangat banyak atau lebih dari kadar normal. Kenapa Bapak bilang kadar normal? Hal yang lumrah sih sebenarnya di permukaan kulit kita itu ada jamur. Yang menjadi penyakit adalah karena produksinya meningkat. Oleh karena itu sebelum dia meningkat jagalah kebersihan daripada permukaan kulitnya, gitu ya. Infeksi yang pertama yaitu ada panu. Nah, panu ini bercak putih-putih di permukaan kulit, ya, di badan, di bagian tangan atau di bagian leher dan sebagainya. Ya, jamur panu ini disebabkan oleh Tinea versicolor. Lalu infeksi kulit yang kedua ada namanya kurap, ya. Kurap ini disebabkan oleh jenis jamur Tinea corporis. Nah, Tinea corporis itu ya ada nanti ditandai dengan melingkar-lingkar warna kemerahan, di pinggir-pinggirnya itu tampak berair. Ini adalah kurap, ya. Kalau ada gejala tersebut muncul sebaiknya segera ditangani ya, supaya tidak sampai melebar di permukaan kulitnya. Oke. Nah, anak-anak, selain daripada infeksi permukaan kulit ya, jamur ini juga umum menginfeksi yang namanya sela-sela daripada kaki. Karena sela-sela kaki itu kan biasanya lembab, apalagi kalau sering dia main air gitu ya. Nah, infeksi yang pertama itu menyebabkan penyakit yang namanya kutu air. Nah, selain itu ya yang cukup lumayan agak bahaya atau berbahaya itu ada namanya penyakit kaki atlet. Pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Oke. Penyakit kaki atlet ini juga disebabkan akibat infeksi Tinea pedis. Selain daripada Tinea juga masih ada akibat infeksi genus yang lainnya. Nah, selain daripada menyerang permukaan kulit, bahwasanya jamur juga umum menyerang daerah sekitar kelamin. Salah satunya yang sering diderita oleh wanita adalah penyakit candidiasis yang disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Nah, untuk candidiasis ini ya morfologinya hampir mirip sebenarnya dengan penyakit herpes. Tetapi perlu kamu ingat ya bahwasanya herpes itu karena infeksi daripada virus, sedangkan Candida itu atau candidiasis itu disebabkan oleh infeksi daripada jenis jamur. Infeksi jamur berikutnya yaitu jamur racun alpha toksin yang merusak fungsi hati.